Welcome back to my channel. Di video sebelumnya kan kita udah bahas cara untuk membuat kepingannya dari fiber. Nah, ini untuk lanjutan videonya. Di sini saya mau bahas cara untuk potong kainnya. Ini teman-teman kainnya. Di sini saya pakai dua warna, kuning sama hitam. Ini nanti untuk kepingannya, dan yang hitam ini nanti untuk katirnya. Di sini saya pakai kain WP ya, waterproof. Jadi ini kain emang khusus yang biasa dibuat untuk layang-layang. Oh iya teman-teman, nah untuk cara bedain kainnya seperti ini ya teman-teman, untuk bagian depan sama belakangnya. Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Jadi ini bagian depannya, dia itu kalau kena sinar lebih mengkilap teman-teman. Nah kalau untuk bagian belakangnya ini lebih ngedok. Terus dia kalau misalnya diraba, untuk yang bagian depan dia lebih halus. Kalau yang bagian belakang ini lebih kasar. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Sebelum kita ke proses pemotongan kainnya, teman-teman siapin dulu polanya ya. Ini jadi nanti untuk mal buat potong kainnya. Ini di sini saya pakai karton board. Ini tebelnya itu sekitar 2 mm. Jadi dia cukup buat motong kain 100 keping. Kalau seandainya teman-teman pakai karton yang biasa yang lebih tipis, paling baru potong 5 atau 10 juga polanya ini udah kebakar. Dan ini juga pola untuk katirnya. Terus alat buat potong kainnya di sini saya pakai solder biar hasilnya lebih rapi. Nah, tips saja nih buat teman-teman biar hasilnya rapi terus kuat buat potong kain, usahain soldernya ini minimal 60 watt. Soalnya kalau di bawah 60 watt, misalnya pakai yang 40 watt gitu kan, biasanya itu nggak kuat buat motong kain. Malah kalau bisa lebih bagus pakai yang 80 atau 100 watt. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung masuk ke video cara pemotongannya. Simak terus ya. Oke teman-teman, sambil nunggu solderan panas, ini di sini pertama kita buat dulu diameter jadinya. Ini diameter jadi kepingannya di 20 cm. Terus kita buat lagi diameter 22 cm. Jadi ini lebihnya 1 cm jarak antara kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Ini fungsinya nanti untuk penempelannya teman-teman. 1 cm ini untuk penempelan pada kainnya, biar bisa dijahit juga. Terus ini untuk katirnya, di sini saya buat itu panjangnya 24 cm. Terus untuk lebarnya itu 15 cm. Memang sengaja ya teman-teman. Jadi nanti seperti ini jadinya. Katirnya ini lebih lebar ke bawah daripada kepingannya. Ini fungsinya kenapa saya buat kayak gini. Jadi karena ini diameter layangannya kecil, biasanya itu layangannya itu nggak stabil gini teman-teman kalau katir ininya terlalu kecil. Makanya di sini saya buat lebih lebar dari kepingannya ini, biar nanti terbangnya itu dia stabil, nggak goyang kiri goyang kanan kayak gini teman-teman. Nah, untuk bedain kainnya antara depan dan belakang, ini posisinya bagian belakangnya teman-teman. Itu kalau diraba dia kasar, terus warnanya itu agak ngedok. Mudah-mudahan kelihatan nih di kamera. Kalau ini yang bagian depannya dia lebih mengkilap. Kira-kira kayak gini teman-teman. Terus kalau diraba juga dia lebih halus. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman di kamera perbedaan antara warnanya, yang ini lebih mengkilap untuk bagian depan, terus ini bagian belakangnya itu lebih ngedok. Terus sebelum potong kainnya, teman-teman perhatiin dulu nih seratnya. Jadi kain itu seratnya itu vertikal sama horizontal. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Ini kan nanti kepingannya itu kan ini posisi atasnya, ini samping kiri, kanan, dan ini bawahnya. Jadi pemasangannya itu kurang lebih seperti ini teman-teman, atau seperti ini. Yang penting jangan miring kayak gini teman-teman, jangan acak. Soalnya kenapa kita wajib nentuin arah dari kainnya ini tuh fungsinya biar kayak gini teman-teman. Ini contoh yang udah jadi. Ini kan kainnya itu vertikal sama horizontal. Nah ini bagian bawahnya nih, pengikatan fibernya kan ya, kita taruh bawah. Dia tuh kalau kena angin itu dia kencang teman-teman tuh, kalau kita vertikal sama horizontal. Tapi kalau teman-teman anggaplah masangnya ngacak, contoh kayak gini ya, nanti pas kena angin tuh kepingannya bisa mulur kayak gini teman-teman.
Nah ini nanti yang ngebuat layangan naganya itu terbangnya nggak stabil, malah kadang-kadang malah nggak terbang. Jadi pas naik langsung jatuh. Sekarang kita lanjut ke cara pemotongannya. Pertama polanya kita taruh kayak gini teman-teman. Perhatiin arah kainnya. Ini nanti bagian atas kepingan, bawah, kiri sama kanan. Ini vertikal, horizontal. Intinya ke sini teman-teman. Terus biar gampang nanti pemasangannya kita kasih tanda kayak gini. Terus cara potongnya tinggal kita giniin aja pakai solder teman-teman. Oh iya, di sini saya alasnya pakai kaca teman-teman biar rata, kaca bekas akuarium. Nah untuk solder ini juga kalau bisa teman-teman pakainya yang minimal 60 watt. Kalau seandainya pakai 40 biasanya dia nggak kuat buat motong kain. Oke, ini udah kepotong, tinggal kita angkat polanya. Nah kayak gini teman-teman. Ini bagian luar, bagian belakang lebih kasar, sama warnanya lebih ngedok. Nah ini bagian nanti bagian depannya lebih halus sama lebih mengkilap kalau kena sinar. Kita coba satu lagi teman-teman buat contoh. Yang penting perhatiin arah kainnya ya teman-teman, jangan sampai ngacak. Kayak gini tinggal kita potong. Nah kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita potong buat kapirnya. Di sini saya pakai warna hitam seperti biasa ya. Ini bagian belakangnya dia lebih ngedop sama kasar, bagian depannya dia lebih mengkilap sama kalau diraba lebih halus. Perhatiin juga teman-teman vertikal sama horizontalnya teman-teman, biar nanti layangan naganya bisa terbang sempurna. Pemotongnya sama, tinggal kita potong pakai solder kayak gini. Nah ini nanti untuk jarak pengelemannya teman-teman 1 cm. Ini posisi nanti di fiber palangannya nih yang garis. Nah, tinggal kita copot. Oke, kita coba potong satu lagi. Tinggal kita copot kayak gini teman-teman, posisi depannya.
Tapi kurang lebih sih jadinya seperti ini teman-teman. Kepingannya ini kaki sebelah kanan. Nah ini anggaplah sebelah kirinya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Nah nanti di next video kita bahas cara pasang kain ke fibernya ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.